wabarakatuh. Berhubungan hari ini Ibu nggak bisa masuk, jadi kita diskusi makalahnya. Diskusi berhubungan hari ini Bu nggak bisa masuk, jadi kita diskusinya berjalan seperti biasa. Hari ini kelompok berapa hari ini mulai? Kelompok 9, Bu. Jangan Ibu lah. Kelompok 9, nah. Oke, berhubungan kita udah banyak yang masuk, kita absen dulu ya. Nadia Priska. Ada Nadia Priska. Enggak ada ya, tapi ada namanya. Oh ya, ini apanya Raisen ya? Nadia Priska. Enggak pekau ini. Salvia Siregar. Tridian Pertiwi. Irsa Dila. Nur Sakila Amanda. Dinda Sakila. Nadia Raisennya bisa di ini ya. Nur Saida. Izian. Khairul Amri. Anggi Basmara. Enggak ada ya Anggi ya. Nggak pernah masuk Anggi. Feli Setiani. Feli bukan Seli. Imron. M. Imron Rusyadi. Udah enggak orangnya? Imron. Enggak ada juga ya. Belum masuk berarti. Seli Madela. Sinia Risa. Helvira. Aswadi. Aswadi ada enggak? Mana laki-lakinya ini pada enggak ada? Isnaini Aziza, saya sendiri. Nurul Amelia. Farhan Lubis. Raihan. Ferianti. Tarisa. Putri Yolanda. Tarisa nggak ada ya? Kemana Tarisa ini? Belum bangun. Nurul Anissa. Delima.
Delima, nggak ada ya? Ada. Nesa Ovia, Afifah, Bella, Nur Sofia, Siti Nurhaliza, Nurul Huda, Fitri Ramayani, Sri Minta Uba, Arnisa Ramadhani. Oke, berarti yang nggak ada. Ada yang baru masuk. Siapa tuh yang baru masuk? Nadia tadi, Isna. Keluar dia. Tapi ini nih, jumlahnya nambah loh, 31. Oh iya, Nadianya ada kembar 2. Oke, udah bisa dilanjut ya. Pemakalan udah bisa dipaparkan makalahnya. Iya, Isna. Nanti yang baru masuk apa ya? Berkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu bahan ajar matematika tentang transformasi yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Farhan Lubis, yang kedua Leli Setiani, yang ketiga Perianti Purnamasari Tambi. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari transformasi. Transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan salah satu cabang geometri yang membahas perubahan letak atau bentuk suatu objek geometri sebagai akibat pergeseran, pencerminan, perputaran, perubahan skala atau peregangan. Jenis-jenis transformasi itu ada 4. Yang pertama, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, yang pertama, translasi. Translasi adalah pergeseran sebuah objek geometri dengan suatu jarak dan arah tertentu. Objek geometri dan hasil translasinya akan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi, translasi merupakan suatu transformasi isometri. Dalam matematika, hasil translasi suatu objek geometri disebut bayangan. Nah, contoh dari translasi itu nih, gambar ini ya, itu segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABC. Perhatikan gambar di atas. Ketiga titik sudut segitiga ABC ke kanan, digeser ke kanan sepanjang 2 satuan sehingga diperoleh bayangan ketiga titik tersebut berturut-turut menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Jadi bayangan segitiga ABC oleh translasi ini adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian bermain perosotan air atau memperhatikan mobil yang sedang berlaju?
Kedua kejadian ini memiliki sifat benda bergerak dalam suatu jarak dan arah tertentu. Akan tetapi, benda tersebut tidak merubah bentuk dan arah atau posisi dari benda tersebut. Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari tersebut merupakan contoh dari masalah yang dinamakan translasi atau pergeseran. Nah, selanjutnya sifat-sifat translasi. Yang pertama itu, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Nah, misal sebarang titik A, X, Y ditranslasikan oleh matriks translasi T sama dengan A, B, maka diperoleh bayangan yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Atau dapat ditulis A, X, Y ditranslasikan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan XY tambah AB. X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Atau bisa juga QX, QY sama dengan PX tambah TRX, PY tambah TRY. Nah, contoh soalnya. Yang pertama, tentukan hasil bayangan titik 3,5 oleh translasi T negatif 2, 4. Penyelesaian. Koordinat titik A 3,5 akan ditranslasikan oleh T negatif 2, 4. X aksen Y aksen sama dengan X, Y tambah AB. X aksen Y aksen sama dengan 3, 5 tambah negatif 2, 4. X aksen Y aksen sama dengan 3 tambah negatif 2, 5 tambah 4. X aksen Y aksen sama dengan 1, 9. Nah, contoh lainnya itu jika diketahui titik L 1, negatif 1 dan vektor translasi 3,2, maka hitung lokasi titik L yang baru setelah dilakukan translasi. Jawab LX sama dengan 1. Ini ya, titik L tadi kan ini 1. Dan LY sama dengan negatif 1. Ini X nih ya. TRX sama dengan 3. Dan TRY sama dengan 2. Maka QX, QY sama dengan LX tambah TRX, LY tambah TRY. Sama dengan 1 tambah 3, negatif 1 tambah 2. Maka hasilnya itu 4,1. Jadi lokasi titik L yang baru itu adalah 4,1. Seperti gambar samping ini. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ferianti Purnamasarian Rambe. Kepada Ferianti, saya silakan. Baik, saya akan menjelaskan dilatasi. Dilatasi adalah transformasi geometrik dalam bentuk perkalian yang memperbesar atau mengurangi bangunan geometrik. Contohnya seperti yang ada di layar, gambar penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada kaca pembesar sama peta. Pada mikroskop atau alat pembesar, sering digunakan untuk memperbesar foto dari negatifnya atau klisenya dengan menggerakkan film di depan lensa, memungkinkan untuk mengubah ukuran foto yang dihasilkan menjadi lebih besar. Pembesaran ukuran oleh lensa mikroskop inilah yang disebut dilatasi. Contoh lainnya pada peta. Pada umumnya, skala peta bertuliskan 1:1000 cm yang diartinya jika skala pada peta 1 cm, maka pada kenyataannya berjarak 1000 cm. Pengecilan ukuran bangunan atau benda ini tanpa mengubah bangunan aslinya disebut dilatasi. Next. Dalam konsep pelebaran
Ada yang disebut titik dilatasi dan faktor dilatasi. Titik dilatasi adalah titik yang menentukan posisi dilatasi. Titik dilatasi menjadi titik pertemuan semua garis lurus yang menghubungkan titik-titik dalam bentuk sebagai hasil titik dilatasi. Faktor dilatasi adalah faktor multiplikasi dari struktur geometrik yang dilatasi. Faktor ini menunjukkan seberapa besar hasilnya diperluas ke bentuk geometrik dan dilambangkan dengan K. Nilai K lebih besar dari 1 atau K lebih kecil dari negatif 1, lebih besar dari negatif 1, menunjukkan bahwa hasil pelebaran lebih besar dari geometrik. Nilai negatif 1 lebih kecil K dari 1 menunjukkan bahwa hasil pelebaran lebih kecil dari geometrik. Tanda positif mendefinisikan geometrik dan hasil dilatasi berdampingan di satu sisi titik dilatasi. Sedangkan tanda negatif berarti bahwa geometrik dan hasil pelebaran dibalik dan sisi-sisi pada titik dilatasi berbeda. Dilatasi dapat dituliskan D K sama dengan titik dilatasi atau faktor dilatasi. Next. Keterangan K adalah titik dilatasi geometrik satu titik. A aksen hasil titik dilatasi A. Penjelasan dari gambar di atas yaitu misalkan K adalah maka berlaku hubungan berikut. Jika K lebih besar dari 1, maka bangunan bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangunan semula. Jika 0 lebih kecil dari K lebih kecil dari 1, maka bangunan bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangunan semula. Jika negatif 1 lebih kecil dari K lebih kecil dari 0, maka bangunan bayangan diperkecil dan terletak berlawanan terhadap pusat dilatasi dan bangunan semula. Jika K lebih kecil dari negatif 1, maka bangunan bayangan diperbesar dan terletak berlawanan terhadap pusat dilatasi dan bangunan semula. Next. Dilatasi juga disebut sebagai pembesaran atau pengurangan suatu objek ketika transformasi dalam terjemaah refleksi dan rotasi hanya mengubah posisi objek. Pelebaran melakukan transformasi geometrik dengan mengubah ukuran objek. Ukuran objek bisa lebih besar atau lebih kecil. Perubahan ini tergantung pada skala yang menjadi faktor multiplikasi. Rumus pelebaran 2 kali lipat dan ditandai dengan pusatnya. Selanjutnya pertimbangan deskripsi rumus untuk transformasi geometrik dalam ekstensi berikut ini. Next. Secara umum, suatu objek yang terletak pada X, Y yang dilatasi dengan faktor dilatasi dan dilatasi K dan V, Q adalah rumusnya X aksen, Y aksen dengan K, X, Y, X dikurang P, Y dikurang Q ditambah PQ. Contohnya yaitu jika titik negatif 1, 3 dilatasi dengan faktor dilatasi 2 dan pusat dilatasi 2, 0. Maka bayangan hasil dilatasinya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 2 dikali negatif 1 dikurang 2, 3 dikurang 0 ditambah 2, 0 sama dengan 2 dikali negatif 3, 3 ditambah 2, 0 sama dengan negatif 6, 6 ditambah 2, 0 sama dengan negatif 4, 6. Next.
Contoh berikutnya yaitu titik B dilatasikan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0, 0, menghasilkan titik B negatif 4, 6. Titik yaitu titik A negatif 2, negatif 5 dilatasikan oleh D0, negatif 2. X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0, K. Negatif 4, 6 sama dengan negatif 2, 0, 0, negatif 2 dikali X, Y. Negatif 4, 6 sama dengan negatif 2X, negatif 2Y. Dengan kesamaan dua matriks diperoleh negatif 4 sama dengan negatif 2X. 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2. 6 sama dengan negatif 2Y. 2Y sama dengan negatif 6. Y sama dengan negatif 6 dibagi 2. Y sama dengan negatif 3. Jadi koordinat titik B adalah 2, 3, negatif 3. 2, negatif 3. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Deli Setiani. Kepada Deli, saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Sifat-sifat refleksi yaitu 1. Jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. 2. Garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Next. Berikut contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada saat kita bercermin. Kita lihat pada gambar bahwa jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Jadi sifat-sifat refleksi di atas tadi terbukti. Kemudian garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Kita bisa lihat pada gambar tersebut ya. Kemudian garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Next. Ada beberapa jenis refleksi. Perhatikan tabel berikut. Nah, untuk refleksi terhadap sumbu X, maka titik bayangannya yaitu A aksen, X, dan min Y. Untuk persamaan matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, X, Y. Kemudian jika kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka titik bayangannya yaitu A aksen, min X, Y. Maka persamaan matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, X, Y. Kemudian seterusnya sama seperti itu juga untuk garis Y sama dengan K, maka akan dihasilkan titik bayangannya itu A aksen, X, 2K dikurang Y. Maka persamaan matriks transformasinya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, X, Y ditambah 0, 2K. Next. Kemudian jenis-jenis refleksi. Yang pertama yaitu tadi refleksi terhadap sumbu X. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan
A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, X, Y. Nah, ini hasil dari persamaan matriks yang di atas tadi. Untuk contoh soalnya yaitu, jika titik B 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B adalah pembahasan. B. X dan Y-nya itu kan 2 dan 5. Jadi B, 2, dan 5 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi B aksen. Jadi B aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1. Rumus dari refleksi terhadap sumbu X tadi. Kemudian X dan Y yaitu 2 dan 5. X aksen, Y aksen sama dengan 2 dan min 5. Jadi bayangan titik B adalah B aksen 2 dan min 5. Next. Dua, refleksi terhadap sumbu Y. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y, refleksi terhadap sumbu Y, A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, X, Y. Untuk contoh soalnya, yaitu jika titik Jual sama Ayu. Jual lagi itu 5.000 tapi karena udah dipakai. jika titik A min 4, min 3. Nanti kakak bilang kan. Liza, Suaramu Liza. untuk contoh soal refleksi terhadap sumbu Y yaitu jika titik A min 4, min 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangan titik A adalah, untuk pembahasan, A min 4, min 3 direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1. Dikali min 4 dan min 3. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 4 dan min 3. Next. Tiga, refleksi terhadap titik asal O 0,0. Berikut tabel koordinat pencerminan titik pada segitiga terhadap titik asal O 0,0. Jika titik A 8,8 dan 3, maka koordinat bayangannya yaitu A aksen min 8, min 3. Jika titik asalnya B